Pemirsa, topi merah bertuliskan Make America Go Away menjadi simbol perlawanan warga Denmark terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal rencana membeli Greenland. Aksesori bernada sindiran ini ramai dikenakan dalam aksi solidaritas untuk Greenland. Topi merah bertuliskan Make America Go Away menjadi simbol perlawanan warga Denmark terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal rencana membeli Greenland. Topi merah tersebut terinspirasi dari topi ikonik pendukung Trump bertuliskan Make America Great Again. Namun versi Denmark justru memuat sindiran seperti Make America Go Away dan Already Great. Aksi ini mencuat setelah Trump kembali menyatakan minat Amerika Serikat untuk menguasai Greenland dengan alasan keamanan nasional dan sumber daya alam. Salah satu pemilik toko pakaian di Copenhagen, Michael, mengatakan topi tersebut awalnya tidak diminati sama sekali. Ia mengaku hanya memproduksi 100 topi dan tidak terjual selama berbulan-bulan sebelum viral. Setelah ramai diperbincangkan, permintaan melonjak tajam dan topi itu menjadi simbol protes yang luas. Selain itu, slogan lain seperti New Dead Knock juga menarik perhatian sebagai permainan kata yang menegaskan penolakan terhadap rencana Amerika Serikat. Pemilik toko Jasper Rape Thompson bahkan membagikan ratusan topi dalam aksi unjuk rasa di Copenhagen dan Nuuk. Puluhan ribu orang turun ke jalan meneriakan Greenland is not for sale, memicu ketegangan diplomatik antara Denmark dan Amerika Serikat yang sama-sama anggota NATO. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Filipina Ferdinand Marcos tengah dihadapkan pada gugatan pemakzulan untuk pertama kalinya. Namun demikian, gugatan ini kemungkinan akan gagal mengingat besarnya dukungan terhadap Marcos di parlemen. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menghadapi gugatan pemakzulan pertamanya. Gugatan ini merupakan babak terbaru dalam pertarungan politik Marcos melawan wakil presidennya sendiri, serta dampak dari skandal korupsi besar-besaran di Filipina. Namun keberhasilan gugatan pemakzulan ini sangatlah kecil karena kuatnya dukungan terhadap Marcos di DPR Filipina dan gugatan pemakzulan harus disetujui oleh minimal sepertiga anggota DPR. Namun demikian, langkah gugatan ini menandai babak baru ketegangan politik yang akan segera terjadi. Gugatan tersebut menuduh Marcos melanggar konstitusi dan mengkhianati kepercayaan publik atas penangkapan mantan Presiden Rodrigo Duterte. Gugatan tersebut juga terkait peran Marcos sebagai tokoh utama dalam skema suap terkait proyek pengendalian banjir. Upaya pemakzulan Marcos menambah resiko politik di Filipina yang sudah dilanda skandal korupsi besar-besaran terkait infrastruktur pengendalian banjir. Skandal ini pun memperlambat pertumbuhan ekonomi dan merusak sentimen investor. Berbagai sumber, IDX Channel. Israel menghancurkan fasilitas milik Badan Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk pengungsi Palestina di wilayah timur Yerusalem. PBB pun menyayangkan terjadinya penghancuran bangunan miliknya ini. Pemerintah Israel menghancurkan fasilitas milik Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA. Serangan ini merupakan pelanggaran serius terbaru Israel terhadap hukum internasional. Pasukan Israel mulai membongkar kantor UNRWA di Sheikh Jarrah, Yerusalem, Timur Palestina pada Selasa kemarin waktu setempat. Para penjaga keamanan di kompleks kantor itu juga diusir sebelum buldoser Israel menghancurkan bangunan. Juru bicara Sekjen PBB Farhan Haq menyayangkan tindakan penghancuran kantor UNRWA oleh Israel, mengingat kantor UNRWA juga merupakan bagian dari kantor PBB. It's exactly the case that UNRWA facilities are United Nations facilities. An attack on UNRWA is an attack on the United Nations. And we believe that they should not be left unaddressed and unresponded to. We hope our international partners across the board will see this situation in which our facilities are being demolished as unacceptable. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan pembongkaran tersebut merupakan penegakan hukum baru dengan mengabaikan hukum internasional. Di mana pada tahun 2024, Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di Israel. Larangan ini semakin menghambat berbagai upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Berbagai sumber, IDX Channel.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif masuk terhadap produk anggur asal Prancis hingga 200%. Ancaman tersebut muncul diduga akibat Prancis menunjukkan keengganan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang baru-baru ini dirintis oleh Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam hendak menerapkan tarif masuk hingga 200% untuk produk minuman anggur dan champagne Prancis asal Prancis. Trump menyerukan ancaman itu pada hari Senin lalu sebagai respon indikasi bahwa Prancis mungkin akan menolak undangan bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump. Seperti diketahui, pada pertengahan Januari 2026, Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza sejalan dengan dimulainya fase kedua implementasi gencatan senjata di jalur Gaza. Komite ini akan menjalankan pemerintahan transisi di Gaza. Trump kemudian mengajak sejumlah negara untuk turut serta menjadi anggota dalam dewan tersebut. Akan tetapi, ajakan itu tidak cuma-cuma. Karena negara yang mau menjadi anggota tetap dewan ini selama 3 tahun harus membayar sebesar $1 miliar Amerika Serikat dalam bentuk uang tunai yang antara lain digunakan untuk pembiayaan operasional Dewan Perdamaian tersebut. Sementara seorang pejabat Prancis yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron menyatakan Prancis tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian pada tahap ini. Menurut pejabat Prancis yang berbicara secara anonim, penolakan Prancis berkaitan dengan pertanyaan yang muncul dari pembentukan Dewan Perdamaian, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, topi merah bertuliskan Make America Go Away menjadi simbol perlawanan warga Denmark terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal rencana membeli Greenland. Aksesori bernada sindiran ini ramai dikenakan dalam aksi solidaritas untuk Greenland. Topi merah bertuliskan Make America Go Away menjadi simbol perlawanan warga Denmark terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal rencana membeli Greenland. Topi merah tersebut terinspirasi dari topi ikonik pendukung Trump bertuliskan Make America Great Again. Namun versi Denmark justru memuat sindiran seperti Make America Go Away dan Already Great. Aksi ini mencuat setelah Trump kembali menyatakan minat Amerika Serikat untuk menguasai Greenland dengan alasan keamanan nasional dan sumber daya alam. Salah satu pemilik toko pakaian di Copenhagen, Michael, mengatakan topi tersebut awalnya tidak diminati sama sekali. Ia mengaku hanya memproduksi 100 topi dan tidak terjual selama berbulan-bulan sebelum viral. Setelah ramai diperbincangkan, permintaan melonjak tajam dan topi itu menjadi simbol protes yang luas. Selain itu, slogan lain seperti New Dead Knock juga menarik perhatian sebagai permainan kata yang menegaskan penolakan terhadap rencana Amerika Serikat. Pemilik toko Jasper Rape Thompson bahkan membagikan ratusan topi dalam aksi unjuk rasa di Copenhagen dan Nuuk. Puluhan ribu orang turun ke jalan meneriakan Greenland is not for sale, memicu ketegangan diplomatik antara Denmark dan Amerika Serikat yang sama-sama anggota NATO. Berbagai sumber, IDX Channel.